kembali lagi ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal internasional. Oke. Jadi jurnal internasional yang berjudul Effect of Repressal and Self-Compassion Expressive Writing on Emotion Regulation itu ditulis oleh Therese Jacques and Friends. Kemudian ini rilis tahun 2026. Nama jurnalnya Quarterly Journal of Experimental Psychology volume 7904 1013 sampai dengan 1022. Nah, apa sih yang latar belakangi penelitian ini dilakukan? Jadi, expressive writing atau EW itu merupakan paradigma yang dikembangkan oleh Pennebaker and Bale itu pada tahun 1986 itu sebagai cara untuk individu mengungkapkan perasaan dan emosi terkait peristiwa negatif secara aman dan tidak mengancam. Jadi, nulis gitu untuk peluapan emosi gitu ya. Nah, studi ini itu berangkat dari kebutuhan untuk memahami kondisi yang membuat EW atau expressive writing itu efektif dan bagaimana instruksi penulisan dapat dimaksimalkan untuk mendorong regulasi emosi. Seperti itu. Kemudian di sini peneliti itu menerapkan dua strategi nih yang akan diujikan, yaitu cognitive repressal, penilaian ulang kognitif, dan juga self-compassion, jadi penelitian ulang kognitif terhadap stres siswa, tadi yang cognitive repressal. Kemudian yang kedua ada self-compassion, jadi penerimaan penderitaan dan dengan rasa kebaikan terhadap diri sendiri, jadi menerima. Nah, kenapa dua strategi ini dipilih dalam penelitian ini? Jadi dua strategi ini terbukti berkaitan erat dengan peningkatan kesehatan emosional dan pengurangan gejala psikologis yang negatif. Oke, untuk itu kita juga perlu tahu dan mengidentifikasi variabel yang ada dalam penelitian ini. Jadi variabel bebasnya tadi sudah jelas, ada dua, yaitu repressal EW, menulis tentang konsekuensi positif dan negatif pengalaman. Kemudian yang kedua tadi ada self-compassion EW, menulis dengan pemahaman, penerimaan, dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Seperti itu guys. Nah, kemudian variabel terikatnya itu ada suppression and repressal. Kemudian yang kedua ada afek positif dan negatif. Kemudian ada kecemasan. Kemudian ada alexithymia. Kemudian ada heart rate. Kemudian ada heart rate variability. Seperti itu ya guys. Jadi di sini kita juga perlu tahu tentang hipotesis penelitiannya. H1 regulasi emosi, kemudian H2-nya kecemasan dan alexithymia. Kemudian yang ketiga itu ada HA aktivasi SNS. Kemudian ada H3B itu ada aktivasi PNS dan LF atau HF tadi udah aku sepil di sebelumnya tadi ya. Heart rate tadi loh. Itu. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang metode penelitian jurnal internasional. Partisipan atau subjek penelitian yaitu sebanyak 66 mahasiswa sarjana dari satu universitas di Portugal direkrut secara sukarela dan mendapatkan kredit mata kuliah. Mereka dibagi menjadi dua kelompok secara acak. Yang pertama, kelompok repressal yaitu N32 usia 18 sampai 42 tahun, M20,04, SD 4,74, 12,5% laki-laki. Dan yang kedua, kelompok self-compassion N34 usia 18 sampai 31 tahun, M19,15, SD 2,44, 0% laki-laki. Semua peserta adalah penutur asli bahasa Portugis. Pengukuran variabel dependen diukur menggunakan instrumen berikut. PENAS mengukur afek positif dan negatif. ERQ mengukur suppression dan repressal. GAD7 mengukur kecemasan umum. TAS20 mengukur alexithymia. ECG merekam HR, SDNN, RMSSD, HF, dan LF atau HF rasio selama baseline menulis dan pasca menulis menggunakan bionomadic transmitter. Proses eksperimen dilakukan dalam 3 momen. Momen pertama atau online, peserta mengisi kuesioner awal yang meliputi ERQ, GAD7, dan TAS20. Momen 2
tatap muka. Peserta datang ke laboratorium, dipasangkan elektroda ECG, JIS, kemudian beristirahat 10 menit atau baseline. Instruksi diberikan dalam amplop tertutup atau double blind. Peserta menulis selama 15 menit, lalu beristirahat 5 menit dan mengisi PANAS serta ERQ. Momen ketiga, online 1 bulan kemudian, peserta mengisi ERQ, GID7, dan TAS20 sebagai tindak lanjut. Analisis data menggunakan repeat measures ANOVA atau ANCOVA dengan alpha 0,5 dan ukuran efek dilaporkan menggunakan Cohen's. Hasil eksperimen dan kesimpulannya, yang pertama, afek positif dan negatif. Afek positif menurun dan afek negatif meningkat pada kedua kelompok. Manipulation check berhasil atau hipotesis terkonfirmasi. Yang kedua, suppression dan repressal atau ERQ. Tidak ada efek signifikan pada suppression maupun repressal di kedua kelompok. H1 tidak terdukung. Yang ketiga, kecemasan atau GAD7. Tidak ada perubahan signifikan pada kecemasan di kedua kelompok atau H2 sebagian terdukung. Yang keempat, alexithymia atau TAS20 menurunkan signifikan pada kedua kelompok, efek sedang atau H2 terdukung. Yang kelima, heart rate atau HR menurun signifikan setelah menulis pada kedua kelompok, efek sedang atau H3A sebagian terdukung. Yang keenam, RMSSD dan HF atau PNS tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok atau H3B tidak terdukung. Yang ketujuh, LF atau HF rasio lebih tinggi secara signifikan pada kelompok repressal dibandingkan self-compassion. Efek sedang atau H3B terdukung. Lalu di jurnal internasional ini yaitu kelebihannya bahwa transparansi datanya itu data mentah dan materi tersedia secara publik di Open Science Framework, lalu mendukung replikasi dan transparansi ilmiah. Lalu kekurangannya yaitu sampelnya itu terbatas, jadi seluruh peserta adalah mahasiswa dari satu universitas dan satu kota yang sama. Lalu mayoritas perempuan. Mbak ini self composition-nya 100% perempuan sehingga generalisasinya ke populasi lebih luas sangat terbatas.